Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunyi, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita, dan bagaimana kita memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk ke pembahasannya. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mendengarkan suara motor, bel sekolah, atau suara teman-teman yang tertawa? Nah, suara itu semua adalah contoh ataupun yang dinamakan dengan bunyi. Bunyi itu adalah salah satu jenis dari gelombang mekanik. Artinya, bunyi hanya dapat didengar ketika melalui benda seperti udara, air, ataupun benda padat seperti meja. Misalnya ketika anak-anakku sekalian berbicara, getaran suara kalian akan bergerak melewati udara sehingga sampai di telinga teman-teman yang lain. Tapi kalau tidak ada udara atau benda lain sebagai perantara, maka suara anak-anakku sekalian tidak akan bisa didengar oleh teman-teman yang lain seperti di luar angkasa yang tidak ada udaranya. Nah, bunyi terjadi saat ada benda yang bergetar. Contohnya saat kalian mengetuk meja, maka meja itu akan bergetar dan bergetarannya bergerak melewati udara sehingga sampai ke telinga teman-teman yang lain. Di telinga, getaran itu diubah menjadi bunyi yang dapat kita dengarkan. Supaya bunyi bisa terdengar, ada 3 syarat penting. Apakah anak-anakku sekalian tahu apa saja syaratnya? Nah, betul sekali. Yang pertama adalah sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah benda yang bisa membuat suara, seperti bel sekolah yang berbunyi atau bahkan suara dari manusia. Kemudian yang kedua adalah media perantara. Media perantara itu adalah benda yang dilewati bunyi saat merambat, seperti udara, air, atau benda padat. Contohnya saat anak-anakku sekalian menggeser kursi, maka bunyi dari kursi itu dapat kita dengarkan karena bunyinya merambat melalui lantai yang merupakan benda padat. Nah, syarat yang terakhir adalah penerima bunyi. Nah, apa itu penerima bunyi? Penerima bunyi itu adalah telinga kita yang mendengarkan suara itu. Kalau tidak ada yang mendengar, maka bunyi itu tidak akan kita ketahui atau tidak akan dapat kita dengarkan. Anak-anakku sekalian, bunyi juga memiliki beberapa sifat penting. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, contohnya saat kalian menempelkan telinga ke meja dan mengetuknya, kalian bisa mendengar bunyi tersebut karena bunyi merambat melalui benda ataupun zat padat. Dan yang kedua, bunyi dapat dipantulkan atau dikembalikan kembali kepada sumber suaranya ketika mengenai sesuatu, contohnya seperti tembok. Nah, ada 2 jenis pantulan bunyi ini. Yang pertama adalah gaung dan yang kedua adalah gema. Nah, apakah anak-anakku pernah mendengarkan istilah gaung dan gema ini? Nah, gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena jarak antara sumber suara dan juga pemantulannya itu tidak terlalu jauh atau hampir berdekatan, sehingga suaranya itu terdengar hampir menyatu. Contohnya seperti saat kita berteriak di kelas kosong ataupun di kamar mandi, suaranya seperti mengulang dengan cepat. Nah, yang kedua yaitu gema. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli berhenti. Nah, mengapa hal ini juga bisa terjadi? Itu dikarenakan karena bunyi pantul atau sumber suara dengan benda pemantul itu jaraknya sangat jauh, sehingga suara ataupun bunyi pantul itu memerlukan waktu untuk kembali lagi ke telinga kita. Contohnya saat kita berteriak di gunung, kita akan mendengarkan suara kita kembali setelah bunyi aslinya berhenti atau beberapa detik kemudian. Nah, sifat yang terakhir yaitu bunyi dapat dibiaskan atau berubah arah ataupun biasa disebut dengan dibelokkan. Nah, bunyi bisa berubah arah ketika melewati tempat yang berbeda, misalnya saat melewati udara dan juga benda padat yang medianya itu berbeda. Nah, contohnya saat kalian berbicara di dalam rumah dan kalian berbicara dengan ataupun berteriak dengan teman kalian yang berada di luar,
Suaranya akan sedikit berbeda dibanding kalian bersama-sama berbicara di rumah ataupun sama-sama bicara di luar, karena suaranya melewati medium yang berbeda, yaitu melewati dinding dan udara yang medianya itu berbeda. Kemudian bunyi juga terdiri dari beberapa jenis. Nah, adapun jenis-jenis bunyi tersebut, yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik ini adalah bunyi yang sangat rendah, lebih pelan, dan tidak bisa didengarkan oleh manusia. Yang bisa mendengarkan bunyi ini hanyalah hewan tertentu seperti gajah maupun jangkrik. Yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik ini adalah jenis bunyi yang bisa didengarkan oleh manusia, seperti suara anak-anakku saat berbicara, suara bel sekolah, ataupun suara guru saat mengajar. Kemudian jenis bunyi yang terakhir yaitu adalah ultrasonik. Ultrasonik ini adalah bunyi yang sangat tinggi, kemudian juga tidak bisa didengarkan oleh manusia. Yang bisa mendengarkan bunyi ini hanyalah kelelawar dan juga lumba-lumba yang menggunakan jenis bunyi ini untuk berkomunikasi dan juga mencari makanan. Anak-anakku sekalian, bunyi sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan berguna dalam hidup kita. Contohnya yang pertama sebagai musik dan hiburan. Jadi dengan adanya bunyi, kita bisa mendengarkan lagu favorit di ponsel ataupun menonton film kartun dengan suara yang lebih menyenangkan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Nah, dengan adanya bunyi itu bisa sebagai sarana untuk kita berbicara maupun mendengarkan orang lain di sekitar kita, seperti mendengarkan guru saat menjelaskan pembelajaran maupun berbicara dengan anak-anak yang lain. Kemudian sebagai tanda peringatan. Nah, bunyi juga digunakan sebagai tanda peringatan untuk memberitahukan kepada orang lain sesuatu yang penting, misalnya bersekolah berbunyi untuk memberitahu waktunya istirahat, ataupun sirine ambulans berbunyi saat ada keadaan darurat. Kemudian yang keempat, alat rumah tangga. Nah, bunyi juga digunakan dalam alat-alat rumah tangga atau dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di rumah, seperti jam weker berbunyi saat waktunya bangun pagi, maupun mesin cuci berbunyi saat sudah selesai mencuci. Kemudian yang terakhir, bunyi digunakan untuk bermain dan belajar. Jadi dengan adanya suara ataupun bunyi, permainan lebih seru dan membuat belajar lebih menyenangkan. Jadi bunyi sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunyi dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai musik dan hiburan, maupun sebagai tanda peringatan. Tanpa adanya bunyi, komunikasi kita akan terganggu, dunia akan terasa lebih aneh. Kemudian kita tidak akan mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar, bahkan kita harus menggunakan indera-indera lain untuk menggantikan bunyi ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan bunyi melalui beberapa penjelasan yang Ibu telah sampaikan tadi. Kalian pastinya juga sudah tahu bahwa bunyi itu adalah salah satu jenis gelombang mekanik yang hanya bisa merambat melalui udara, air, atau bahkan benda padat. Kalian juga sudah pasti tahu bahwa bunyi itu memiliki banyak sifat dan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya materi ini, kalian jadi makin paham dan semakin semangat belajar ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Dadah!